Sore itu Dewi merasa badannya sudah cukup nyaman. Putri bermain dengan ibunya seharian. Cukup bagi Dewi untuk melupakan kejadian semalam dengan istirahat dan membersihkan diri. Tetapi saat pergi kamar mandi, tampak tulisan "Jangan ganggu". Tulisan dengan tinta darah pada tembok kamar mandi. Sontak Dewi berteriak kencang. Dia pun keluar dari kamar mandi, tetapi Putri sudah ada di depan pintu. "Mbak Dewi, saya lapar. Saya mau makan sosis." Mencoba mengatur nafas. Mencoba tegar, Dewi menjawab, "Baik Putri, Mbak Dewi siapkan ya." Namun saat mencari sosis di dalam kulkas ternyata sudah habis. Dewi mencoba membelinya di warung depan komplek. Di sana Dewi mendengar ibu-ibu sedang berbincang mengenai boneka terkutuk yang katanya mampu mengundang setan dan akan membawa anak kecil yang memainkannya. Dewi berpikir, apa mungkin yang terjadi padanya semalam akibat boneka tersebut? Dewi akhirnya segera pulang dan pergi ke kamar Putri untuk mengambil boneka itu. Saat membuka pintu kamar anak majikannya, Putri tidak ada di kamar. Terlihat boneka itu terletak di depan cermin. Dewi ingin mengambilnya, tiba-tiba terdengar lagi suara bisikan. "Jangan ganggu, dia sekarang milikku." Dewi langsung membawa boneka tersebut dengan niat membuangnya. Tetapi sulit untuk berjalan karena tiba-tiba kaki Dewi dipegang oleh kedua tangan yang muncul dari dalam tanah. Tampak tangan dan kukunya sangat panjang. Pegangan itu sangat kencang. Sosok perempuan tersebut datang, berjalan perlahan dari belakang. Dewi ketakutan melihat perempuan mata terbelalak dan mukanya penuh dengan sayatan itu mendekat. Dewi langsung berteriak sangat kencang. Kedua tangan yang bersimbah darah itu semakin kencang menggenggam kaki Dewi. Tangan tersebut bertambah. Dari 2 jadi 4, lalu jadi 6. Kemudian memegang seluruh bagian kaki, hingga kaki Dewi keluar darah. Tangisan Dewi menjadi-jadi. Saat ketakutan, dia melihat sekelilingnya darah muncul dari berbagai macam arah. Bau anyir ini disertai dengan bisikan suara "Jangan ganggu" yang berulang-ulang. "Jangan ganggu, jangan ganggu." "Mbak Dewi, mana sosisnya? Aku lapar," kata Putri dari belakang. Boneka yang digenggam Dewi sekali lagi matanya terbelalak, bibirnya tersenyum. Boneka itu langsung dilemparkannya begitu saja. Bersamaan dengan itu, tangan-tangan itu hilang. Badan yang masih gemetar, Dewi mencoba berdiri dan pergi ke dapur. Dia menyiapkan semua peralatan masaknya. Dewi coba tenang. Ia mengambil pisau untuk mengiris sosis jadi potongan kecil. Namun tiba-tiba ada hawa dingin memeluk Dewi dari belakang. Memeluknya erat, hingga Dewi merasa sesak. Seperti ada yang mengontrolnya, tangan Dewi mulai menulis "Jangan ganggu" di atas meja menggunakan pisaunya. Setelah goresan itu selesai, entah bagaimana Dewi terlepas dari pelukan dingin yang menyesakan itu. Lalu Dewi berbalik badan sambil mengarahkan ujung pisaunya. Tapi ternyata ia sendiri. Merinding ketakutan, Dewi melempar pisau itu dan lari pergi menuju kamarnya. Duduk di pojokan ruangan, Dewi menggigit-gigit kukunya sambil gemetar. Cukup lama, lelah, lalu tak sadarkan diri. Lantunan azan maghrib terdengar. Dewi terbangun dan mencoba berdiri meskipun badannya masih lemah. Bekas genggaman tangan di kaki Dewi juga masih terasa. Dengan niat mencari Bu Asi, Dewi membuka pintu kamarnya. Namun saat keluar kamar, semua rumah berubah menjadi warna hitam. Darah dan goresan-goresan kuku tercorak di dinding, dan lantai bertuliskan "Jangan ganggu". Sekelebat kedipan mata, mulut Dewi yang sedang menganga karena takut
dibekap oleh tangan dari belakang. Begitupun badannya, seperti direnggut. Tangan-tangan itu menariknya kembali ke dalam kamar. Pintu terbanting tertutup. Dewi terhempas ke tembok lalu jatuh ke lantai. Namun tangan-tangan itu keluar dari dinding plafon, menariknya ke atas. Sebelum Dewi sampai atas, puluhan tangan menariknya dari lantai, hingga tubuhnya tertarik dari atas dan bawah. Tubuhnya melayang, sulit untuk lepas dari cengkraman tangan-tangan itu. Dari kegelapan nampak bayang-bayang putri bergandengan dengan sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan mata terbelalak mendekati Dewi. Perempuan yang selama ini menghantuinya berkata, Jangan ganggu. Dia sekarang milikku. Tarikan-tarikan tangan bercampur takut membuat Dewi sudah tidak mampu lagi berteriak. Ia kelelahan. Ia merasa inilah nyawa terakhirnya. Bu Asih tiba-tiba datang dan mendobrak pintu. Sosok perempuan itu mundur ke dalam kegelapan, menarik Putri ikut bersamanya. Bu Asih yang masih setengah tidak percaya apa yang terjadi langsung berlari mencoba meraih Putri. Namun terlambat, Putri menghilang bersama sosok itu. Dewi terjatuh ketika tangan-tangan itu hilang. Terlihat Bu Asih menangis meratapi tembok pojok ruangan gelap di mana Putri pergi. Dewi menghampiri Bu Asih dan meraba pundaknya mencoba menenangkan Bu Asih. Lagi Bu Asih berkata pada Dewi, harusnya aku percaya dengan cerita kamu, Wi. Lalu mereka menangis berdua di keheningan malam. Tiga tahun sudah berlalu. Di sebuah ruangan putih bersih dengan jendela besar menghadap ke arah hutan, terduduk Bu Asih di atas kursi roda. Wajahnya penuh kesedihan. Dewi yang kini menggantikan posisi Bu Asih menjalankan usahanya, berdiri anggun di samping Bu Asih dengan pakaian kerja buatan desainer mancanegara. Semua laporan perusahaan sudah selesai ya, Bu. Ibu istirahat aja. Jangan lupa diminum obatnya. Dengan senyum culas, Dewi melanjutkan. Oh iya, Bu. Sebelum lupa, ini ada berkas pengalihan perusahaan Ibu ke Dewi yang harus ditandatangani.